Ku buat suami dan mertuaku menangis darah setelah menguras hartaku. Ku hancurkan nasib suamiku dan mertua jahat. Setelah bertahun-tahun menjalani kehidupan rumah tangga yang penuh pura-pura, Aurel akhirnya sadar akan kelicikan suaminya, Ryan, dan mertuanya, Bu Marini. Suami yang hanya memanfaatkannya untuk harta dan mertuanya yang tidak pernah peduli padanya. Ketika Ryan dan Bu Marini mulai mengeruk semua kekayaannya, Aurel memutuskan untuk membalas dengan cara yang tak terduga. Dia menggali kembali rahasia-rahasia gelap suami dan mertuanya, memanipulasi keadaan, dan merusak reputasi mereka satu persatu. Dengan kecerdikan dan keteguhan hatinya, Aurel tak hanya menghancurkan hidup mereka, tetapi juga membuat mereka merasakan penderitaan yang lebih dalam daripada yang pernah mereka lakukan padanya. Suami yang dulu sombong dan mertuanya yang kejam kini terjerat dalam penyesalan mendalam, sementara Aurel melangkah maju, meninggalkan mereka dalam kesedihan yang abadi. Ini adalah cerita balas dendam yang menggugah, penuh intrik dan kejutan yang tak terduga. Like, komen, dan subscribe untuk melihat bagaimana Aurel menjalankan rencananya yang cerdas dan penuh kekuatan. Jangan lewatkan setiap twist dalam cerita ini. Aku, Aurel, seorang wanita dengan segala kekuatan yang tak tampak oleh kebanyakan orang. Mungkin, di mata dunia, aku hanyalah seorang istri dari Ryan, seorang pria yang dulu kupuja-puja, dan menantu dari Bu Marini, ibu yang terlihat sempurna di luar. Tapi di balik itu semua, ada cerita yang tak mereka tahu. Aku bukan wanita lemah yang hanya bisa menerima perlakuan mereka. Aku bukan sosok yang diam dalam ketidakadilan. Aku adalah wanita yang berani melawan dan berusaha mencari jalan keluar dari jerat yang mereka buat untukku. Aku dibesarkan dengan kepercayaan bahwa kekuatan sejati datang dari dalam. Sejak kecil, aku belajar bahwa tidak ada yang bisa menghentikan langkahku jika aku sudah memutuskan untuk maju. Ryan dan Bu Marini, mereka pikir aku tidak tahu apa yang mereka lakukan di balik punggungku, mengeruk hartaku yang bahkan tidak mereka anggap sebagai milikku. Mereka pikir aku hanya bisa menerima kenyataan bahwa aku selalu berada di bawah bayang-bayang mereka. Tapi aku salah. Aku tidak akan pernah lagi menjadi korban dalam permainan mereka. Saat pertama kali bertemu dengan Ryan, aku melihatnya sebagai pria penuh ambisi dan pesona. Kami menikah dengan harapan membangun kehidupan bersama. Namun seiring berjalannya waktu, aku mulai menyadari bahwa ambisinya lebih besar dari cinta yang dia tunjukkan padaku. Dia mulai berubah, menjadi egois, dan yang lebih buruk lagi, dia berpihak pada ibunya yang kejam, Bu Marini. Aku dipaksa untuk tunduk pada mereka, menjalani hidup dalam bayang-bayang kekayaan yang tak pernah sepenuhnya menjadi milikku. Namun, aku tidak pernah benar-benar terperangkap dalam kebohongan mereka. Aku mulai memperhatikan detail, mencari celah, dan memahami siapa sebenarnya mereka. Aku memutuskan untuk menggunakan kecerdikan dan kekuatanku untuk membalas segala kelicikan yang mereka lakukan. Mereka tidak akan tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Mereka akan belajar bahwa aku bukan wanita yang bisa mereka remehkan. Aku mungkin terlihat biasa saja di mata orang, seorang istri yang taat dan menantu yang patuh. Tetapi di dalam hatiku, aku tahu siapa diriku sebenarnya. Dan kini, saat aku siap menjalankan rencanaku, dunia akan tahu bahwa aku adalah Aurel, wanita yang tak akan pernah menyerah pada ketidakadilan. Aku akan mengubah nasibku, dan tak ada yang bisa menghentikanku. Sejak pertama kali aku menikah dengan Ryan, aku merasa seperti berada dalam dunia yang indah dan penuh harapan. Kami membangun rumah tangga dengan segala impian, dan aku yakin bahwa cinta akan menjadi pondasi dari segalanya. Namun, seiring berjalannya waktu, aku mulai merasakan ada sesuatu yang salah. Sesuatu yang tidak bisa aku jelaskan, tetapi pasti ada. Keindahan yang kupikirkan hanyalah ilusi.
Rian berubah. Tidak hanya dalam sikapnya, tapi juga cara dia melihatku. Dulu, dia adalah pria yang perhatian, selalu memanjakan, dan memberi perhatian lebih padaku. Tapi lama-kelamaan, dia lebih memilih berkumpul dengan teman-temannya, pergi memancing atau keluar malam tanpa memberiku penjelasan yang jelas. Seakan-akan, aku bukan lagi bagian dari hidupnya. Bu Marini, ibu mertuaku, juga menjadi semakin mendominasi. Dia selalu mengawasi setiap langkahku, memberikan saran yang seringkali terdengar seperti perintah, dan tidak jarang dia mengkritik apa yang kulakukan, bahkan untuk hal-hal kecil. Pada awalnya, aku hanya menganggapnya sebagai ibu yang sangat protektif terhadap anaknya, tetapi semakin lama aku sadar, dia bukan hanya seorang ibu yang peduli, dia adalah seorang wanita yang sangat berkuasa dalam hidup Rian. Aku mulai merasa cemas, tidak hanya karena Rian semakin menjauh, tetapi juga karena sikap Bu Marini yang mulai meresahkan. Keinginan mereka untuk selalu mengatur hidupku, bahkan dalam hal-hal yang seharusnya menjadi keputusan pribadi, membuatku merasa tidak dihargai. Namun, titik balik itu datang ketika aku secara tidak sengaja menemukan beberapa dokumen yang tersembunyi di meja kerja Rian. Awalnya, aku tidak bermaksud mengintervensi urusan pribadinya. Tetapi rasa penasaran membuatku membuka beberapa kertas yang tergeletak begitu saja. Dan disitulah aku menemukan apa yang selama ini kuabaikan. Rian dan Bu Marini ternyata telah menyembunyikan banyak hal dariku. Beberapa dokumen menunjukkan pengeluaran yang tidak wajar, yang diduga berkaitan dengan bisnis yang Rian jalankan bersama Bu Marini. Mereka telah menggunakan nama dan kekayaanku untuk mengembangkan usaha mereka sendiri tanpa sepengetahuanku. Tidak hanya itu, ada juga dokumen yang memperlihatkan bahwa mereka telah mengalihkan sebagian besar aset rumah tangga kami ke rekening pribadi mereka tanpa seizin aku. Ini bukan hanya pengkhianatan, tetapi perampasan yang sangat besar. Ketika aku mencoba bertanya kepada Rian tentang hal ini, dia hanya menghindar dengan alasan sibuk dan menenangkan aku dengan janji-janjinya yang kosong. Aku mulai merasa ada sesuatu yang lebih besar yang mereka sembunyikan dariku. Kecurigaan itu semakin kuat ketika aku mendengar percakapan rahasia mereka di telepon. Mereka berbicara tentang rencana besar yang melibatkan lebih banyak uang dan properti yang akan mereka ambil dari kami tanpa aku tahu. Aku merasa seperti aku sedang dipermainkan, dan aku tahu sudah saatnya aku bertindak. Dalam satu malam yang sepi, aku membuat keputusan besar. Aku mulai mengumpulkan bukti-bukti yang lebih jelas, mengawasi gerak-gerik Rian dan Bu Marini, dan bahkan mencoba memasuki dunia mereka yang selama ini tersembunyi. Aku memanfaatkan waktu mereka yang sering keluar, dan perlahan-lahan, aku menemukan lebih banyak hal yang tidak mereka ketahui. Aku bukan lagi istri yang akan diam saja. Aku mulai merencanakan sesuatu yang lebih besar, lebih cerdas. Mereka pikir aku hanya wanita yang tidak tahu apa-apa. Mereka pikir aku akan terus hidup dalam kebohongan mereka. Tapi aku akan menunjukkan pada mereka bahwa aku bukanlah wanita yang bisa direndahkan. Rian dan Bu Marini, kalian akan belajar bahwa tidak ada yang bisa mengeruk harta seseorang tanpa menghadapi konsekuensinya. Dengan hati yang tenang dan kepala yang lebih dingin, aku mulai menyiapkan rencana balas dendamku. Aku tahu ini bukan hanya tentang uang, tetapi tentang harga diriku sebagai seorang wanita yang telah diperlakukan tidak adil. Aku akan menghancurkan mereka, satu persatu, dan aku akan membuktikan bahwa siapapun yang menipuku akan menyesal. Aku duduk di ruang tamu, menatap layar ponselku yang menunjukkan pesan singkat dari Rian yang mengatakan bahwa dia akan pulang terlambat malam ini. Biasanya, aku akan merasa kesal dan sepi, tapi malam ini ada rasa lain yang mengalir dalam diriku. Sebuah rasa kekuatan yang baru kutemukan. Aku tahu bahwa waktu ini adalah kesempatan emas untuk memulai rencanaku. Sudah terlalu lama aku diam, mengikuti keinginan Rian dan Bu Marini.
Mereka pikir aku tidak tahu apa-apa. Tetapi kenyataannya, aku sudah mengetahui lebih dari yang mereka kira. Segala kebohongan yang mereka tutup-tutupi, kecurangan yang mereka lakukan di belakangku, aku menyaksikan semuanya dengan diam. Kini, saatnya aku mengubah keadaan. Saatnya aku menghancurkan kehidupan mereka, sebagaimana mereka telah menghancurkan hidupku. Aku tahu ini tidak akan mudah. Ryan bukan orang bodoh. Dia pintar dan licik. Namun, aku juga bukan wanita yang bisa disingkirkan begitu saja. Aku punya otak dan kemampuan untuk membuatnya menyesali setiap perbuatannya. Rencana pertama yang kusiapkan adalah menelusuri jejak-jejak bisnis ilegal yang telah dijalankan oleh Ryan dan Bu Marini. Aku tidak hanya ingin menghancurkan mereka secara emosional, tetapi juga secara finansial. Bisnis yang mereka bangun menggunakan hartaku dan tanpa izin dariku adalah langkah pertama yang akan membuat mereka terjebak dalam jaring yang mereka buat sendiri. Pagi itu, aku menyelinap ke ruang kerja Ryan dan mulai memeriksa laptop miliknya. Aku tahu dia akan melupakan beberapa hal penting di dalamnya, dan aku tidak akan menyia-nyiakan kesempatan ini. Dengan hati-hati, aku membuka file yang terlihat mencurigakan. Ada beberapa dokumen yang berkaitan dengan akun-akun bank tersembunyi, transaksi besar yang tidak pernah aku ketahui. Aku menemukan rincian investasi yang mereka lakukan dengan nama dan identitasku tanpa izin. Dalam hitungan jam, aku mengunduh semua bukti itu dan memutuskan untuk menyimpannya untuk saat yang tepat. Aku tidak hanya ingin menghancurkan mereka dengan cara biasa. Aku tahu kalau aku menghadapinya secara langsung, mereka akan berbohong dan menutup-nutupi. Aku membutuhkan bukti yang tak terbantahkan. Jadi, aku mulai menghubungi seorang pengacara yang dulu pernah menjadi klienku. Aku meminta bantuan untuk meneliti semua transaksi bisnis mereka dan mencari tahu lebih banyak informasi yang dapat memperburuk keadaan mereka. Pengacara itu dengan cepat menemukan sejumlah celah yang bisa kugunakan untuk memeras mereka nanti. Malamnya, Ryan pulang larut seperti yang dijanjikan. Saat dia memasuki rumah, aku sudah menunggu dengan rencana matang dalam pikiranku. Mungkin dia pikir aku akan melayani seperti biasa, si istri yang menunggu pulang suami dengan senyuman. Tetapi kali ini tidak. Aku sudah berubah, dan aku pastikan dia tahu itu. Ryan, aku memulai dengan suara tenang. Aku tahu tentang bisnismu dengan ibumu. Aku tahu semua yang kamu sembunyikan dariku. Wajah Ryan langsung berubah. Dia terkejut. Tetapi tidak secepat itu dia mengakui kesalahannya. Apa maksudmu? Tanyanya, mencoba menjaga ketenangannya. Aku tidak bodoh. Ryan, aku tahu kamu telah mengambil semua yang kita miliki tanpa izin. Semua ini adalah milikku juga. Tapi kamu dan ibumu menyembunyikan semuanya dariku. Kamu pikir aku tidak akan tahu? Aku berdeham, memastikan kata-kataku menusuk hatinya. Kamu dan ibumu sudah mengkhianatiku, dan aku akan membuat kalian menyesal. Ryan terdiam, lalu mencoba menjelaskan. Aurel, itu tidak seperti yang kamu pikirkan. Semua ini untuk masa depan kita, untuk bisnis kita, dan... Jangan bohong, seruku, memotong kata-katanya. Aku sudah melihat semuanya. Kamu dan ibumu menggunakan hartaku untuk kepentingan kalian sendiri. Kalian pikir aku akan tetap diam? Tidak. Ryan, aku sudah siap untuk membuat kalian membayar. Aku bangkit dari kursi dan menuju ke lemari, mengambil tas yang berisi dokumen yang kubawa. Dengan tenang, aku meletakkan semuanya di meja depan Ryan, memperlihatkan semua bukti yang telah kutemukan. Tapi, Aurel, kita bisa bicarakan ini baik-baik. Ryan mencoba meredakan ketegangan, tetapi aku tidak bisa lagi dipermainkan. Bicara baik-baik?
Ucapku dengan senyum yang hampir tak terlihat. Kamu pikir masih ada jalan kembali setelah semua yang kalian lakukan padaku? Tidak ada lagi kata, baik-baik. Rian, aku akan pastikan hidupmu dan ibumu hancur. Aku akan hancurkan segala yang kalian miliki, satu persatu. Malam itu, aku tidak tidur. Aku merencanakan langkah selanjutnya. Setelah Rian terdiam dan tidak bisa berbuat apa-apa, aku memutuskan untuk mengirim salinan dokumen itu ke beberapa pihak yang bisa menggunakan informasi tersebut untuk menghancurkan bisnis mereka. Ini adalah awal dari perjalanan panjangku. Aku tidak akan berhenti sampai Rian dan Bu Marini merasakan akibat dari perbuatan mereka. Sementara Rian duduk tertegun, aku tahu bahwa babak baru dalam hidupku baru saja dimulai. Aku akan menghancurkan mereka. Dan ini baru permulaan. Hari-hari setelah malam itu berjalan dengan penuh ketegangan. Rian semakin tertekan, berusaha mencari cara untuk menenangkan aku. Namun, aku sudah tidak peduli lagi dengan kata-katanya. Aku tidak ingin mendengarkan alasan kosong atau janji-janji yang tidak pernah terbukti. Aku tahu apa yang harus kulakukan dan aku tidak akan berhenti hingga rencana ini tercapai. Aku bisa merasakan ada perubahan pada Rian. Suaminya yang dulu penuh kasih sayang kini menjadi seorang pria yang penuh keraguan. Dia mulai bertanya-tanya tentang langkah-langkah yang kuambil dan mencoba mencari tahu lebih banyak tentang rencana balas dendamku. Tetapi itu hanya membuatku semakin percaya diri. Aku tahu bagaimana cara membuatnya merasa terpojok, dan aku tahu betul bagaimana memanfaatkan ketakutannya. Sementara Rian sibuk menghubungi pengacara dan mencoba mencari jalan keluar, aku bekerja lebih cerdas. Aku sudah menyiapkan segalanya dengan sangat hati-hati. Semua bukti tentang transaksi ilegal yang mereka lakukan, baik yang terkait dengan harta kami, maupun transaksi yang melibatkan bisnis yang mereka sembunyikan, sudah ada di tanganku. Bahkan lebih dari itu, aku sudah menghubungi beberapa pihak yang bisa menggunakannya untuk menghancurkan mereka secara finansial. Aku juga mulai mengatur langkah untuk menghancurkan citra mereka di masyarakat. Bu Marini mungkin selalu tampil sempurna di mata orang lain, tetapi aku tahu siapa dia sebenarnya. Seorang ibu yang terlalu mengatur anaknya, memperalat keluarganya untuk kepentingan pribadinya, dan tidak segan-segan menggunakan cara licik untuk mendapatkan apa yang dia inginkan. Waktu untuk membongkar kedoknya sudah dekat. Pada suatu pagi, aku menemui seorang jurnalis terkenal yang sudah lama bekerja di dunia investigasi. Aku memberinya informasi tentang Rian dan Bu Marini, dan semua kecurangan yang mereka lakukan. Dia sangat tertarik dan berjanji akan melakukan penyelidikan lebih lanjut. Aku tidak hanya ingin menghancurkan bisnis mereka, tapi juga ingin melihat mereka terpuruk di mata publik. Aku ingin dunia tahu siapa mereka yang sebenarnya. Namun, meskipun aku sudah mempersiapkan semuanya, aku merasa ada satu hal yang belum kuperhitungkan, Rian. Meskipun aku sudah membuatnya merasa terpojok, dia masih berusaha bertahan. Bahkan, dia sempat memohon untuk tidak mengungkapkan semua ini kepada publik. Aurel, tolong, jangan lakukan ini. Ini akan menghancurkan kita berdua, katanya dengan suara penuh penyesalan. Tetapi aku tidak tergoda oleh kata-katanya. Aku sudah membuat keputusan. Aku tidak akan lagi terjebak dalam permainan mereka. Ini adalah waktuku untuk berdiri tegak dan menunjukkan bahwa aku bisa lebih kuat dari semua yang mereka pikirkan. Hari yang ditunggu akhirnya datang. Aku sudah menghubungi beberapa pengusaha yang terlibat dalam bisnis yang dijalankan oleh Rian dan Bu Marini. Mereka semua tahu betapa jahatnya mereka, tetapi tidak ada yang berani bicara. Hingga akhirnya aku memberikan bukti yang cukup kuat untuk mengguncang dunia mereka. Aku bahkan mengirimkan bukti transaksi kepada pihak berwenang, menyiapkan mereka untuk menerima laporan yang tidak bisa dibantah. Sementara itu,
Aku melihat bagaimana Rian dan Bu Marini mulai cemas. Bisnis mereka mulai dipertanyakan. Kredibilitas mereka mulai tercoreng. Mereka tidak tahu siapa yang mengungkapkan semua ini, tetapi mereka merasakan tekanan yang semakin besar. Pada hari yang sama, berita tentang bisnis gelap Rian dan Bu Marini mulai tersebar. Media melaporkan tentang transaksi mencurigakan dan penyalahgunaan kekayaan yang mereka lakukan. Nama mereka tercemar, dan orang-orang yang dulu menganggap mereka sebagai pasangan yang sempurna mulai meragukan reputasi mereka. Rian datang padaku, wajahnya pucat, matanya penuh dengan kecemasan. "Aurel, apa yang telah kamu lakukan? Kamu hancurkan segalanya," katanya dengan suara bergetar. Aku hanya tersenyum sinis dan menjawab, "Aku hanya memberimu apa yang pantas kamu dapatkan, Rian. Kamu dan ibumu tidak pernah menghargai aku. Sekarang, kalian akan merasakan apa yang kalian tanam." Bu Marini datang ke rumah dengan wajah penuh amarah. Dia mencoba mengatur semuanya, berusaha menutupi semua yang telah terjadi. "Aurel, kamu akan menyesal dengan semua ini," katanya dengan nada ancaman. "Tapi aku sudah siap." "Menyesal? Bu Marini, aku sudah lama menyesal karena pernah menganggap kalian sebagai keluarga. Kalian tidak tahu betapa menderitanya aku selama ini karena perlakuan kalian. Dan sekarang, kalian akan membayar harga yang setimpal." Dengan rencana yang telah matang, aku tidak hanya berhasil membuat mereka merasa terpojok, tetapi aku juga membuat mereka kehilangan segalanya. Rian dan Bu Marini tidak hanya kehilangan bisnis mereka, tetapi juga reputasi yang telah mereka bangun dengan susah payah selama ini. Mereka ditinggalkan oleh banyak orang yang sebelumnya mendukung mereka. Aku berdiri di tengah-tengah kehancuran yang mereka buat. Mungkin mereka berpikir bahwa mereka bisa mengontrol hidupku, tetapi sekarang mereka tahu bahwa aku adalah wanita yang tidak bisa dihancurkan. Ini baru permulaan. Aku akan terus bergerak maju, menghancurkan mereka, hingga tidak ada yang tersisa. Aurel, wanita yang dulu dianggap lemah, kini menjadi kekuatan yang tak terbendung. Aku tidak hanya mengubah nasibku, tapi juga menghancurkan nasib mereka yang telah membuat hidupku sengsara. Ini adalah kemenangan pertama, dan aku akan memastikan bahwa kemenangan ini tidak akan berhenti di sini. Setelah hari yang mengguncang dunia mereka, aku mulai merasakan perubahan yang nyata. Rian dan Bu Marini kini berada dalam posisi yang sulit. Bisnis mereka yang semula besar kini mulai runtuh satu persatu. Reputasi mereka yang selama ini tampak tak tergoyahkan di mata masyarakat, kini tercoreng oleh skandal yang aku ungkap. Aku tahu, mereka merasa terpojok dan tak tahu lagi harus kemana. Namun, apa yang mereka tidak tahu adalah bahwa aku belum selesai. Ini baru langkah pertama. Aku tahu, untuk menghancurkan mereka sepenuhnya, aku harus lebih cerdas, lebih licik, dan lebih tenang dalam merencanakan langkah-langkah berikutnya. Seperti biasa, Rian mencoba menenangkan diriku. Dia kembali berusaha berbicara dengan lembut, berjanji untuk memperbaiki semuanya, berjanji untuk berhenti bekerja sama dengan ibunya. Tetapi aku tidak lagi percaya pada kata-kata manisnya. Semuanya terasa palsu. Aku tahu, dia hanya mencari cara untuk keluar dari kesulitan ini tanpa benar-benar mengubah apapun. Rian sudah terbiasa mengorbankanku demi kepentingannya sendiri. Malam itu, setelah beberapa kali mencoba menenangkan Rian, aku memutuskan untuk pergi keluar rumah. Aku butuh ruang untuk berpikir lebih jernih. Aku pergi ke kafe kecil yang selalu aku kunjungi saat merasa tertekan. Tempat ini memberiku ketenangan. Di sini aku bisa menyusun langkah-langkah untuk membalikan keadaan lebih menguntungkan lagi. Saat aku duduk, memesan secangkir kopi panas, tiba-tiba seorang pria mendekat ke mejaku.
Aku mengangkat wajah dan melihat seorang pengusaha muda yang tampaknya sudah lama memperhatikanku. Namanya Aldo, seorang pengusaha yang cukup terkenal di dunia bisnis teknologi. Matanya penuh ketertarikan, namun tidak ada yang istimewa dari tatapannya, hanya rasa ingin tahu. Aku tidak merasa terganggu, justru ada sesuatu yang menarik perhatianku dari pria ini. "Kamu terlihat sangat tenang di sini," katanya dengan suara lembut, mengalihkan pandanganku dari laptop yang tengah aku buka. Aku tidak tahu apa yang terjadi, tapi sepertinya ada sesuatu yang mengganggumu. "Kamu baik-baik saja?" Aku hanya tersenyum tipis. "Kadang, kita perlu waktu untuk sendiri agar bisa melihat semuanya lebih jelas," jawabku, menjaga jarak. Tanpa disangka, Aldo kembali menatapku dengan senyum penuh pengertian. "Kalau kamu tidak keberatan, aku bisa bantu untuk memberikan pandangan lain mengenai masalah yang sedang kamu hadapi. Aku tidak tahu apa yang kamu alami, tapi terkadang kita perlu melihatnya dari perspektif yang berbeda." Aku tidak tahu mengapa, tapi sesuatu dalam diriku merasa terhubung dengan pria ini. Mungkin ini hanya instingku saja, tetapi aku merasa dia bisa menjadi sekutu yang berharga. Aldo tampaknya cukup cerdas dan berpengalaman dalam dunia bisnis. Aku tahu dia bisa membantu aku untuk mengalahkan Rian dan Bu Marini lebih efektif lagi. Aku pun mulai menceritakan apa yang telah terjadi, bagaimana aku merasa diperlakukan tidak adil, dan betapa tertekannya aku dalam pernikahan ini. Dengan sabar, Aldo mendengarkan dan sesekali memberikan komentar yang sangat bijaksana. Tanpa aku sadari, aku mulai merasa lebih lega, lebih percaya diri. Mungkin aku butuh seseorang yang bisa melihat sisi lain dari diriku, seseorang yang tidak terjebak dalam dunia yang penuh kepalsuan seperti Rian dan Bu Marini. 3 jam berlalu, dan aku merasa lebih baik. Aku menyadari bahwa aku tidak hanya ingin menghancurkan kehidupan mereka untuk kepuasan pribadi. Aku ingin membuktikan pada diri sendiri bahwa aku lebih kuat dari apa yang mereka kira. Setelah pertemuan itu, aku mulai bekerja lebih dekat dengan Aldo. Kami sering bertemu dan berdiskusi tentang cara-cara cerdas untuk memanipulasi pasar yang selama ini dikuasai oleh Rian dan Bu Marini. Kami merencanakan untuk memanfaatkan informasi yang aku miliki mengenai bisnis mereka dan menjualnya ke kompetitor yang ingin mengambil alih pasar mereka. Ini bukan hanya soal balas dendam, ini tentang menciptakan masa depan yang jauh lebih baik tanpa mereka. Sementara itu, Rian mulai merasakan perubahan dalam perilakuku. Dia merasa ada yang tidak beres, karena aku menjadi semakin tenang dan tidak seperti dulu, penuh keraguan. Namun, aku tidak pernah memberinya penjelasan apapun. Aku hanya memberikan perhatian yang lebih sedikit padanya. Aku berhenti memberikan perhatian penuh kepada suamiku, dan itu mulai membuatnya merasa kehilangan kendali. Hal ini membuat Rian semakin gelisah dan akhirnya mendekati Bu Marini, berharap mereka bisa mencari cara untuk mengendalikan situasi ini. Kebersamaan mereka tidak bertahan lama. Ketika Bu Marini tahu bahwa aku mulai bersekutu dengan Aldo, dia sangat marah. Dia tidak pernah percaya pada siapapun kecuali dirinya sendiri. Dia merasa posisinya terancam, dan itu membuatnya semakin nekat. Bu Marini mulai mengancam untuk mengungkapkan semua kesalahan masa laluku, mencoba membalikan keadaan dengan cara yang lebih licik. Tapi aku sudah siap. Aku tahu betul cara untuk memanfaatkan setiap ancaman yang dilontarkan oleh ibu mertuaku. Kembali aku duduk di ruang kerjaku, memandangi layar laptop dengan penuh perhitungan. Semua sudah terencana dengan rapi. Dengan satu langkah, aku akan menjatuhkan mereka lebih dalam lagi, dan kali ini aku akan memastikan bahwa mereka tidak bisa bangkit lagi. Aku sudah tidak peduli lagi dengan perasaan mereka. Semua yang mereka miliki, yang mereka banggakan, akan runtuh di hadapan mataku. Dan aku, Aurel, wanita yang dulu tak diperhitungkan,
akan menjadi pemenang. Aku duduk di ruang kerjaku yang tenang, menatap layar laptop yang penuh dengan data yang telah aku kumpulkan selama ini. Semua informasi tentang Rian, Bu Marini, dan bisnis mereka telah berada di tanganku. Aku bisa merasakan getaran di dalam tubuhku. Ini adalah saat yang menentukan. Semua yang aku rencanakan sudah hampir mencapai puncaknya. Tidak ada jalan mundur sekarang. Sebelumnya, aku hanya seorang wanita yang terjebak dalam hubungan yang penuh kebohongan dan manipulasi. Namun, kini aku adalah wanita yang tahu apa yang dia inginkan dan siap untuk merebut kembali apa yang seharusnya menjadi hakku. Aku sudah jauh melangkah, dan aku tidak akan berhenti hingga melihat Rian dan Bu Marini terjatuh dari posisi mereka yang selama ini begitu mereka banggakan. Aku tahu mereka akan berusaha melawan. Rian pasti akan berusaha meminta maaf, berjanji untuk berubah, dan mungkin, sekali lagi, menawarkan aku dunia yang indah. Namun, semua itu hanyalah ilusi. Aku sudah melihat siapa dia sebenarnya. Seorang suami yang hanya memikirkan dirinya sendiri, yang tidak pernah menghargai perjuanganku, yang lebih memilih ibunya daripada istrinya. Hari itu, aku memutuskan untuk melangkah lebih jauh lagi. Aldo, yang kini telah menjadi sekutuku dalam perencanaan ini, telah mengatur semuanya dengan sangat baik. Dia tahu siapa saja yang bisa menjadi pintu masuk untuk meruntuhkan kerajaan bisnis Rian dan Bu Marini. Kami telah menghubungi beberapa pesaing bisnis mereka yang sudah lama menunggu kesempatan untuk merebut pasar yang mereka kuasai. Tapi yang paling penting, aku sudah menyiapkan sebuah langkah yang tak terduga. Aku akan mengungkapkan kepada publik semua kebohongan dan kecurangan yang dilakukan oleh Bu Marini dan anaknya, Rian. Ini bukan sekadar tentang menghancurkan mereka di mata dunia, tetapi lebih tentang memberi pelajaran agar mereka tahu betapa mudahnya bagi seseorang untuk menghancurkan segalanya yang mereka miliki, jika mereka tidak tahu cara menghargai orang lain. Pagi itu, aku mengundang Rian dan Bu Marini untuk bertemu di rumah. Mereka sudah merasakan ada yang tidak beres dengan sikapku yang semakin dingin dan terkontrol. Aku tahu mereka pasti mengira aku sedang merencanakan sesuatu, namun mereka tidak tahu persis apa yang sedang aku persiapkan. Ketika mereka tiba, aku menyambut mereka dengan senyum tipis yang tak mengungkapkan apa-apa. Mereka duduk di meja makan, dan aku bisa melihat ketegangan di wajah mereka. Rian memulai percakapan dengan berusaha meredakan situasi. Aurel, kamu pasti sudah tahu betapa menyesalnya aku. Aku akan melakukan apa saja untuk memperbaiki keadaan ini. Tolong, beri aku kesempatan sekali lagi. Aku menatapnya dengan pandangan tajam. Kesempatan? Kamu sudah diberi kesempatan, Rian, dan kamu terus mengkhianatiku. Apalagi yang bisa aku beri padamu? Uang? Kehormatan? Atau mungkin kebohongan lainnya? Bu Marini yang duduk di sampingnya ikut angkat bicara. Aurel, jangan terlalu keras. Kami sudah cukup menderita. Kenapa kamu harus melukai kami lebih dalam? Kami keluarga, dan keluarga harus saling mendukung. Aku terdiam sejenak, lalu tersenyum dengan sangat tenang. Keluarga? Sejak kapan kalian memperlakukan aku seperti keluarga? Sejak kalian membiarkan Rian berpura-pura bahagia di depan aku dan menyakitiku di belakang? Sejak kalian berusaha menjatuhkan aku sudah tahu siapa kalian sebenarnya. Rian dan Bu Marini terlihat terkejut dengan kata-kataku. Aku tahu mereka tidak siap dengan apa yang akan aku lakukan selanjutnya. Aku mengambil folder di sampingku dan meletakkannya di atas meja. Mereka memandangku dengan bingung. Apa ini? Tanya Rian dengan suara cemas. Aku tidak menjawab, melainkan membukanya dengan lambat dan menunjukkan satu persatu bukti yang telah aku kumpulkan. Dokumen transaksi ilegal, laporan keuangan yang disembunyikan,
dan kesaksian yang sudah aku dapatkan dari orang-orang yang terlibat dalam bisnis mereka. Semuanya tercetak jelas di kertas. Bukti yang tak bisa dibantah. Aku menatap mereka dengan mata yang penuh kebencian. Ini adalah bukti nyata dari kebohongan dan kecurangan kalian. Aku sudah menyiapkan semuanya, dan sekarang dunia akan tahu siapa kalian yang sebenarnya. Aku akan membuat kalian terjerat dalam masalah hukum yang tak akan bisa kalian selesaikan begitu saja. Bu Marini tampak mulai panik. Wajahnya berubah pucat. Aurel, jangan lakukan ini. Kamu akan menghancurkan hidup kami. Suaranya mulai bergetar. Namun, aku tetap tenang. Kalian sudah menghancurkan hidupku sejak lama, Bu Marini. Sekarang giliran kalian merasakan apa yang kalian tanam. Aku tidak memberinya kesempatan untuk menjelaskan. Aku sudah cukup mendengar alasan dan permintaan maaf yang tak ada artinya. Aku sudah siap melihat mereka terpuruk. Ini bukan hanya tentang pembalasan, tetapi lebih tentang keadilan yang akhirnya datang. Saat aku berdiri dan mulai berjalan ke arah pintu, Rian akhirnya berbicara dengan suara penuh penyesalan. Aurel, aku mohon, jangan lakukan ini. Aku cinta padamu. Aku akan berubah. Aku akan memperbaiki semuanya. Aku berhenti sejenak, menatapnya dengan dingin. Tidak ada yang bisa memperbaiki semuanya. Rian, kamu sudah terlambat. Aku tidak bisa kembali ke hidup yang penuh dengan kebohongan ini. Aku keluar dari rumah dengan langkah pasti. Di luar, aku merasakan kebebasan yang seakan terlepas dari beban yang selama ini membelengguku. Aku tahu bahwa aku akan segera melihat Rian dan Bu Marini terjatuh dari tempat tinggi mereka, merasakan kegagalan yang mereka pantas dapatkan. Langkah-langkahku kini semakin tegas. Aku bukan lagi wanita yang lemah dan tunduk. Aku adalah Aurel, seorang wanita yang tahu cara mengendalikan takdirnya sendiri. Dan aku akan memastikan bahwa tak ada lagi yang akan menghalangi jalanku. Langkah-langkahku kini terasa lebih ringan, meskipun hatiku tetap diliputi rasa marah dan kecewa. Aku sudah melakukan yang seharusnya, mengungkapkan segala kebohongan dan kecurangan yang selama ini mereka sembunyikan. Aku tahu, Rian dan Bu Marini pasti sudah panik dan merasa terpojok. Namun, aku tidak berniat untuk berhenti di sini. Aku sudah sampai pada titik yang tidak bisa diputar-balikan. Semua yang telah terjadi harus dibayar dengan harga yang mahal. Namun, meskipun aku telah merencanakan semuanya dengan sempurna, tak ada yang bisa mempersiapkanku untuk apa yang terjadi beberapa hari setelahnya. Aku sedang duduk di ruang kerja, menyusun strategi berikutnya dengan Aldo. Kami merencanakan langkah-langkah selanjutnya, yang melibatkan penjualan informasi kepada media dan pesaing bisnis Rian dan Bu Marini. Kami yakin ini akan membuat mereka terpuruk dan kehilangan segalanya. Tapi aku tidak pernah mengira satu panggilan telepon yang datang di tengah kesibukanku akan mengguncang dunia yang sudah aku bangun. Itu adalah Rian. Aku menatap layar ponselku dengan cemas. Aku tahu bahwa dia pasti menghubungiku karena masalah yang lebih besar lagi. Aku memutuskan untuk menjawabnya, meskipun aku sudah siap menghadapi permintaan maaf atau rayuan kembali darinya. Aurel, tolong dengarkan aku. Suaranya terdengar putus asa. Aku tahu kamu marah. Aku tahu aku telah melakukan banyak kesalahan. Tapi aku tidak bisa hidup seperti ini lagi. Aku mohon, beri aku kesempatan untuk menjelaskan segalanya. Aku tidak ingin kehilangan kamu. Aku terdiam sejenak. Rian selalu bisa mengucapkan kata-kata manis, tetapi aku tahu bahwa ini hanya trik agar aku terjebak lagi dalam jerat kebohongannya. Namun, ada sesuatu yang berbeda dalam suaranya kali ini. Ada keputusasaan yang lebih dalam, dan aku bisa merasakannya. Jangan terlalu berharap, Rian. Jawabku,
Tetap tegas meski hati kecilku mulai goyah. Kamu sudah membuat pilihanmu. Dan aku sudah membuat pilihanku. Percayalah, Aurel, aku tidak pernah ingin menyakitimu. Ibu berbuat banyak hal yang salah. Dan aku juga terjebak di dalamnya. Tapi aku akan berubah. Aku janji. Aku tahu ini sudah terlambat. Tapi aku hanya ingin meminta kesempatan sekali lagi. Untuk kita. Aurel. Untuk keluarga kita. Aku bisa merasakan getaran emosional yang ada dalam suaranya. Biasanya, aku akan menolaknya dengan cepat. Tetapi kali ini, aku hanya terdiam. Rian memang salah besar. Dia telah memilih untuk membiarkan ibunya mengatur hidupnya dan mengorbankanku. Namun, hatiku yang terluka juga mulai meragukan apakah keputusan yang kuambil sudah sepenuhnya benar. Aku menatap jendela dengan kosong, mencoba merenungkan kata-kata Rian. Tetapi tiba-tiba, pintu ruang kerjaku terbuka dengan keras. Bu Marini berdiri di sana, wajahnya penuh amarah. "Aurel," teriaknya, "apa yang sudah kamu lakukan? Apa yang kamu harapkan dari ini semua? Hancurnya hidup kami. Apa itu yang kamu inginkan?" Aku tidak terkejut. Aku sudah menduga bahwa dia akan datang mencariku. Aku sudah menyiapkan diri untuk menghadapi semuanya. Tapi apa yang membuatku terhenyak adalah ekspresi di wajahnya. Tidak ada lagi kekuatan atau kebanggaan di matanya. Ada keputusasaan yang sama seperti yang aku dengar dalam suara Rian. "Apa yang kamu inginkan, Bu Marini? Apalagi yang kamu harapkan setelah semuanya yang sudah terjadi?" Jawabku, suara aku hampir seperti bisikan. Aku bisa merasakan hati yang teriris oleh kata-kataku sendiri. "Tidak ada yang aku inginkan lagi," jawabnya pelan, suaranya lebih lembut. "Aku hanya ingin kamu tahu bahwa apa yang aku lakukan, itu karena aku merasa terancam. Aku takut kehilangan anakku. Aku takut kehilangan segalanya. Tapi aku sudah terlalu jauh. Aurel." Aku terdiam. Kata-kata Bu Marini seolah menghentikan semua amarah yang selama ini aku simpan. Aku sudah terlalu lama merasa bahwa dia adalah musuh yang harus dihancurkan. Tapi dalam sekejap, aku menyadari bahwa dia juga seorang ibu, yang juga mungkin pernah merasa terperangkap dalam keputusan-keputusan yang salah. "Aurel," lanjutnya, "aku tidak meminta kamu untuk memaafkan aku. Aku hanya ingin kamu tahu bahwa aku sudah sangat menyesal. Aku hanya tidak tahu bagaimana cara keluar dari semua ini. Dan sekarang aku tahu, aku sudah kehilangan segalanya." Melihat ibu mertuaku yang biasanya begitu keras kepala, kini berbicara dengan penuh penyesalan, membuatku merasakan simpati yang tak terduga. Namun, aku harus tetap tegas. Ini bukan soal pengampunan. Ini tentang menghentikan kebohongan yang sudah terlalu lama mengendalikan hidupku. "Bu Marini," jawabku, suaraku mantap, "kamu tidak bisa mengharapkan semuanya kembali seperti semula. Aku tidak bisa melupakan apa yang sudah terjadi, tapi aku akan pastikan kamu dan Rian harus merasakan akibat dari tindakan kalian." Rian, yang sebelumnya diam di ujung telepon, tiba-tiba berbicara lagi. "Aurel, aku tahu aku sudah merusak semuanya, tapi aku tidak bisa hidup tanpa kamu. Aku akan melakukan apapun untuk memperbaikinya. Untuk kita." Aku menutup mataku sejenak. Apa yang harus aku lakukan? Apakah aku masih bisa memberi kesempatan pada orang-orang yang telah mengkhianatiku? Atau apakah ini saatnya untuk benar-benar melepaskan mereka dan melangkah ke kehidupan baru yang aku bangun untuk diriku sendiri? Di luar sana, dunia terus berjalan, dan aku tahu, pilihan yang aku ambil hari ini akan menentukan masa depanku. Keputusan yang akan kuambil bukan hanya soal membalas dendam atau menghancurkan mereka,
tetapi tentang bagaimana aku bisa bangkit dari kehancuran ini dan menemukan kebahagiaan yang pantas aku dapatkan. Aku menarik napas panjang, menatap Rian dan Bu Marini, dan berkata dengan suara yang lebih tenang, "Kalian sudah mengingkari banyak hal, tapi aku akan memberi kalian satu kesempatan. Jika kalian benar-benar ingin berubah, buktikan dengan tindakan, bukan dengan kata-kata kosong." Aku menutup telepon dan memandang keluar jendela. Kini, aku benar-benar di persimpangan jalan. Apa yang terjadi selanjutnya hanya aku yang bisa tentukan. Namun satu hal yang pasti, permainan ini masih jauh dari selesai. Seminggu telah berlalu sejak percakapan yang mengguncang aku dan keluarga ini. Hari-hariku kini dipenuhi dengan pertanyaan yang tak kunjung terjawab, perasaan yang bergejolak, dan keputusan yang semakin sulit untuk diambil. Aku tahu, tak bisa lagi menghindar dari kenyataan bahwa masa depan yang kuinginkan, untuk hidup bahagia, damai, dan tanpa beban, berada di ujung tanduk. Semuanya kini tergantung pada apa yang akan terjadi selanjutnya. Aku duduk di ruang tamu, menatap lembaran-lembaran dokumen yang terhampar di meja. Beberapa hari terakhir, aku telah sibuk merancang rencana baru untuk masa depanku. Aku tidak bisa lagi mengandalkan Rian atau bahkan Bu Marini untuk memberiku kebahagiaan atau keamanan. Semua yang mereka lakukan selama ini hanya membawa kerusakan, kebohongan, dan kesedihan dalam hidupku. Hari ini, aku harus menuntaskan semua yang telah lama tertunda. Aku menatap ponselku, memikirkan apakah aku harus menghubungi Rian atau membiarkan semuanya berakhir begitu saja. Tetapi aku tahu, jika aku benar-benar ingin membebaskan diriku, aku tidak boleh terjerat dalam permainan mereka lebih lama lagi. Namun, tiba-tiba ponselku berdering. Aku menatap layar, dan nama Rian muncul sebagai pemanggil. Nafasku terhenti sejenak. Aku meraihnya, dan setelah beberapa detik ragu, aku menjawabnya. "Aurel." Suara Rian terdengar lebih tenang dari sebelumnya, lebih terkontrol. "Aku ingin kita bicara serius. Aku tahu, aku sudah banyak salah, tapi aku ingin memperbaikinya. Aku mohon beri aku kesempatan lagi. Kamu dan aku, Aurel, kita harus bisa bersama. Ini adalah yang terakhir. Aku janji." Aku terdiam. Semua yang telah terjadi antara aku dan Rian berputar dalam pikiranku. Kata-katanya yang manis dan penyesalannya yang tampak tulus mencoba menjangkau hati yang sudah lama terluka. Tapi aku tahu, ini bukan saatnya untuk melemah. "Rian," jawabku, suara aku tegas meskipun hatiku terombang-ambing. "Kamu sudah melewati batas. Kamu tidak hanya mengkhianatiku, tetapi juga ibumu yang seharusnya tahu bagaimana caranya menjadi ibu yang baik. Kamu dan ibu kamu sudah merusak hidup kita. Aku tidak akan membiarkan kalian menghancurkan hidupku lebih jauh lagi. Aurel, aku tahu aku tidak pantas mendapatkan maafmu. Tapi tolong, beri aku satu kesempatan untuk menunjukkan bahwa aku bisa berubah," desak Rian. Aku merasa hatiku terjepit. Tetapi aku tahu, ini bukan tentang maaf. Ini tentang masa depan yang harus aku bangun sendiri. Aku menutup mataku, menarik napas panjang, dan berkata, "Rian, aku sudah memutuskan. Aku tidak bisa terus hidup seperti ini. Ini bukan lagi soal kita. Ini soal aku. Aku ingin hidup yang lebih baik, tanpa ada kebohongan atau manipulasi." Ada keheningan beberapa detik sebelum Rian berbicara lagi, suara penuh penyesalan. "Aku akan menyesal seumur hidup kalau aku kehilanganmu, Aurel. Tapi aku tahu sekarang, mungkin ini yang terbaik untuk kita." Aku menutup telepon dengan perasaan campur aduk. Sebuah babak baru telah dimulai, dan aku tahu, meskipun terasa berat, aku harus menghadapinya sendirian.
Tapi aku juga tahu, ini adalah langkah yang benar untuk diriku sendiri. Di sisi lain, Bu Marini datang menghampiriku beberapa hari kemudian. Wajahnya tidak lagi seperti wanita yang penuh kebanggaan, tetapi lebih seperti seseorang yang sedang bertarung dengan rasa bersalah yang menghantuinya. "Aurel," suara Bu Marini terdengar rendah dan penuh penyesalan. "Aku tahu aku sudah banyak berbuat salah. Aku terlalu fokus pada keinginan untuk mengontrol kehidupan Rian dan membuatnya mengikuti jalanku. Tapi aku lihat sekarang, aku hanya membuat segalanya lebih buruk. Aku minta maaf, Aurel." Aku menatapnya sejenak, memikirkan semua kebohongan dan kekecewaan yang telah aku alami karena ulahnya. Namun, dalam hatiku yang terluka, aku merasa ada sisi manusiawi yang ingin aku pahami. Aku tidak ingin hanya hidup dalam kebencian, meskipun aku tahu maaf tidak akan pernah membuat semuanya kembali seperti semula. "Bu Marini," jawabku pelan, "aku tidak tahu apakah aku bisa memaafkan semuanya, tapi aku ingin kamu tahu, aku tidak akan membiarkan apa yang telah terjadi menghancurkan hidupku lebih lanjut. Kamu dan Rian harus mengerti, aku tidak bisa menjadi bagian dari kehidupan kalian lagi. Aku harus mencari jalan hidupku sendiri. Tapi ada sesuatu yang lebih besar yang terjadi di dalam diriku. Sesuatu yang lebih dari sekadar kemarahan atau balas dendam. Aku mulai menyadari bahwa aku tidak lagi ingin terjebak dalam permainan mereka. Aku ingin hidup untuk diriku sendiri, tanpa rasa takut, tanpa rasa bersalah, dan tanpa rasa tertekan." Beberapa minggu kemudian, aku memutuskan untuk menjual semua aset yang pernah aku miliki bersama Rian dan menginvestasikan uang itu untuk bisnis yang aku impikan sejak lama. Aku tahu ini bukan hanya tentang uang, tapi lebih kepada menemukan kembali siapa diriku dan apa yang benar-benar aku inginkan dalam hidup. Aku ingin memiliki kendali penuh atas hidupku, jauh dari tangan-tangan yang ingin mengendalikan dan menghancurkannya. Aku mulai membangun perusahaan kecil yang telah lama aku rencanakan. Satu persatu, mimpi-mimpi yang selama ini terkubur mulai terwujud. Aku tidak lagi merasa tertekan atau takut. Aku bebas, aku kuat, dan aku tahu, aku akan sukses. Namun, meskipun aku berusaha untuk melupakan semuanya, kenyataan tetap ada. Rian dan Bu Marini masih berada di luar sana, mencoba mencari jalan untuk memperbaiki apa yang telah mereka hancurkan. Tapi aku tidak lagi peduli. Aku sudah memilih jalan hidupku, dan aku akan berjalan di atasnya dengan kepala tegak. Perjalanan panjangku baru saja dimulai. Dan aku tahu, setiap langkah yang kuambil, semakin jauh aku dari masa lalu yang kelam dan semakin dekat dengan masa depan yang penuh harapan. Aurel, seorang wanita yang bangkit dari kehancuran dan menemukan kekuatan sejatinya. Pagi itu, aku terbangun dengan perasaan yang berbeda. Selama bertahun-tahun, aku selalu terjaga dengan kecemasan, dengan perasaan tidak pernah cukup, dan dengan ketakutan yang mengikat langkahku. Namun kini, rasa itu tak lagi ada. Aku memandang cermin, menatap wajah yang kini terasa lebih kuat. Aku tahu, perjalanan ini masih panjang, namun aku siap untuk apapun yang akan datang. Pagi itu juga, aku menerima panggilan dari seorang pengacara yang telah aku hubungi beberapa waktu lalu. Semua dokumen untuk perceraian telah disiapkan. Segala hal tentang pembagian aset dan hak asuh, semuanya sudah tertangani. Semuanya berjalan sesuai rencana, dan aku tidak merasa penyesalan sedikit pun. Keputusan yang aku ambil untuk melepaskan diri dari Rian dan Bu Marini adalah langkah yang benar. Aku mengedarkan pandangan ke sekitar rumah yang dulu pernah terasa seperti penjara. Sekarang, rumah ini adalah tempat di mana aku merasakan kebebasan. Aku mulai membangun dunia baru untuk diriku sendiri, jauh dari bayang-bayang masa lalu yang menyakitkan.
Bisnis yang aku mulai dengan kerja keras dan tekad akhirnya menunjukkan hasil. Aku berhasil membuka sebuah butik kecil yang sudah mulai dikenal, dan pendapatan yang aku peroleh tidak hanya menciptakan stabilitas finansial, tetapi juga membantuku menemukan kembali rasa percaya diri. Namun, meskipun segala sesuatu tampak baik-baik saja, Rian dan Bu Marini masih berusaha keras untuk masuk kembali ke dalam hidupku. Mereka tidak ingin begitu saja kehilangan aku yang pernah menjadi bagian dari hidup mereka. Tetapi aku tahu, kali ini aku tidak akan mudah goyah. Suatu sore, Rian datang ke rumahku, tampak lebih kurus dan lelah. Wajahnya menunjukkan betapa beratnya beban yang dia rasakan, meskipun dia mencoba untuk tetap tenang. Aku tidak terkejut melihatnya datang, karena aku tahu dia tidak akan menyerah begitu saja. Rian adalah tipe pria yang tidak mudah menerima kekalahan. "Aurel," panggilnya dengan suara yang rendah. "Aku tahu ini bukan waktu yang tepat, tapi aku ingin kamu tahu bahwa aku menyesal. Aku menyesali setiap keputusan yang kuambil, setiap kata yang kuucapkan. Aku minta maaf jika aku telah membuatmu merasa seperti ini. Aku ingin kita memperbaiki semuanya, Aurel." Aku memandangnya dengan hati yang tak lagi terpengaruh oleh kata-katanya. Rasanya, aku sudah mendengar 1000 kali permintaan maaf darinya, dan setiap kali itu tidak mengubah apa-apa. Rian adalah pria yang hanya peduli pada dirinya sendiri, dan itu tidak akan pernah berubah. "Rian," jawabku tegas. "Aku sudah memberikan banyak kesempatan. Aku sudah cukup mendengar penyesalanmu dan ibu kamu. Tapi ini tidak lagi soal kamu. Ini soal aku. Aku sudah membuat keputusan, dan aku tidak akan mundur lagi. Aku ingin hidup tanpa rasa takut, tanpa rasa tertekan, tanpa kebohongan." Rian terlihat seperti ingin berkata sesuatu lagi, tapi aku menghentikannya dengan sebuah isyarat tangan. "Kita sudah selesai, Rian. Sudah cukup. Tidak ada yang bisa mengubah keputusan ini." Dia menundukkan kepala, seolah menerima kenyataan yang selama ini dia hindari. Tidak ada lagi harapan dari pihaknya. Tidak ada lagi kata-kata yang bisa memperbaiki semuanya. Aku bisa melihat bahwa dia benar-benar menyesal, tetapi aku tidak bisa lagi menjadi bagian dari kesalahan-kesalahannya. Setelah beberapa detik yang terasa begitu hening, Rian akhirnya mengangkat wajahnya. "Aku akan pergi, Aurel," katanya pelan. "Aku akan mencari cara untuk memperbaiki hidupku, dan aku harap suatu hari nanti, kamu bisa memaafkanku." Aku hanya mengangguk tanpa berkata apa-apa. Dengan perlahan, Rian berbalik dan meninggalkan rumah ini, meninggalkan masa lalu yang sudah tak lagi ada tempat untuknya. Setelah kepergian Rian, aku kembali fokus pada hidupku. Bisnisku semakin berkembang, dan aku merasa lebih kuat dari sebelumnya. Aku berhasil mengatur waktu dengan lebih baik, menjalani kehidupan yang penuh kebebasan, dan mengelola usaha yang semakin hari semakin dikenal. Meskipun di luar sana ada orang-orang yang mungkin berharap aku akan jatuh, aku tahu bahwa aku sudah berada di jalur yang benar. Tidak ada lagi yang bisa menghalangi jalan hidupku. Beberapa hari kemudian, Bu Marini datang ke rumahku tanpa pemberitahuan sebelumnya. Kali ini, wajahnya berbeda. Tidak ada lagi ekspresi penuh kendali atau kebanggaan seperti yang selalu aku lihat sebelumnya. Kini, wajahnya dipenuhi dengan kelelahan, dan matanya tampak sayu. "Aurel," suara Bu Marini terdengar lirih, hampir seperti seorang wanita yang sudah kehilangan segalanya. "Aku tahu aku tidak bisa mengubah apa yang telah terjadi. Tapi aku ingin kamu tahu, aku menyesal. Aku tidak tahu bagaimana aku bisa begitu egois dan hanya memikirkan diri sendiri. Aku merusak hidupmu, dan aku sangat menyesal." Aku menatapnya lama. Sebuah perasaan yang sulit dijelaskan melingkupi hatiku.
Aku tidak tahu apakah ini kebetulan atau apakah dia benar-benar tulus. Tetapi aku bisa melihat ada kerendahan hati di wajahnya. Aurel, lanjutnya, aku sudah terlalu lama hidup dalam kebohongan dan manipulasi. Aku tak tahu bagaimana cara memperbaikinya. Tapi aku ingin meminta maaf. Aku tahu aku tidak pantas mendapatkannya. Tapi aku berharap kamu bisa memaafkan aku. Aku menarik napas panjang. Dalam hati, aku merasa ada sedikit empati untuk Bu Marini. Namun aku juga tahu bahwa kebohongan dan perbuatannya yang sudah terlalu jauh membuat aku tak bisa kembali seperti dulu. Bu Marini, jawabku akhirnya. Aku tidak bisa melupakan apa yang kamu lakukan, dan aku tidak bisa mengembalikan semuanya seperti semula. Tapi aku tidak ingin hidup dalam kebencian. Jadi, aku akan mencoba untuk memaafkanmu. Namun, itu tidak berarti kita bisa kembali seperti dulu. Kita harus melangkah maju. Dengan jawaban itu, Bu Marini mengangguk. Dan meskipun matanya masih dipenuhi dengan kesedihan, ada sedikit rasa lega di sana. Seiring berjalannya waktu, aku merasa lebih kuat. Tidak ada lagi beban yang mengikatku. Aku bebas. Bisnisku berkembang. Dan aku mulai membangun hubungan baru dengan orang-orang yang benar-benar mendukungku. Aku tahu, apapun yang terjadi ke depan, aku sudah siap untuk menghadapinya dengan kepala tegak. Aku adalah Aurel, seorang wanita yang tidak akan membiarkan masa lalu merusak masa depannya. Hari itu terasa berbeda. Pagi yang cerah menambah semangatku untuk menjalani hari-hari penuh tantangan yang semakin dekat. Bisnis yang kujalani sudah mulai mengukir jejak, dan langkah demi langkah aku semakin percaya diri. Aku bisa melihat hasil dari kerja keras dan tekad yang aku tanamkan sejak pertama kali memutuskan untuk keluar dari kehidupan yang penuh kepalsuan bersama Rian dan Bu Marini. Namun, meskipun aku sudah merasa lebih tenang dan stabil, aku tahu bahwa perjalanan ini belum selesai. Mereka masih ada dalam hidupku. Meskipun aku tidak lagi mengizinkan mereka menguasai pikiranku. Setelah perceraian, aku memilih untuk fokus pada diriku sendiri. Tetapi kenyataannya, Rian dan Bu Marini tak pernah benar-benar meninggalkanku. Hari itu, aku memutuskan untuk menghadiri sebuah acara bisnis di luar kota. Sebuah kesempatan untuk memperluas jaringan dan mencari inspirasi baru. Ketika aku meninggalkan rumah, perasaan haru dan rasa lega kembali hadir. Aku merasa seperti sedang meninggalkan masa lalu yang begitu berat. Dan sekarang aku siap menyongsong masa depan yang lebih baik. Namun, perjalanan itu membawa kejutan yang tak terduga. Saat aku berjalan menuju tempat acara, ponselku bergetar. Aku melihat nama Rian di layar. Hati aku sedikit berdebar. Meskipun sudah tidak ada lagi perasaan cinta yang mengikat kami. Aku ragu sejenak. Tapi akhirnya aku mengangkat telepon itu. Aurel, suara Rian terdengar penuh penyesalan. Aku tahu ini mungkin sudah terlambat. Tapi aku benar-benar butuh bicara denganmu. Aku terdiam sejenak. Mencoba menenangkan perasaanku. Meskipun tidak ada cinta di antara kami lagi, aku tahu bahwa kata-kata dari Rian bisa sangat mempengaruhiku. Apa yang ingin kamu bicarakan? Tanyaku hati-hati. Aku minta maaf, Aurel, jawabnya dengan suara serak. Aku tahu aku sudah banyak membuat kesalahan. Tapi aku ingin kamu tahu, aku benar-benar menyesal. Aku tidak pernah mengerti apa yang telah aku lakukan sampai aku kehilangan kamu. Aku ingin memperbaikinya. Aurel, aku ingin kembali ke hidupmu. Aku menarik napas dalam-dalam. Kata-katanya mengingatkanku pada masa lalu. Masa-masa ketika aku terlalu sering terluka dan berharap dia akan berubah. Tapi sekarang, aku tahu lebih baik dari itu. Aku sudah cukup kuat untuk menghadapi kenyataan. Rian, jawabku dengan suara yang tegas. Aku sudah memberikan banyak kesempatan.
dan kamu tidak pernah berubah. Aku sudah memaafkanmu, tapi itu tidak berarti kita harus kembali bersama. Aku sudah memilih jalan hidupku yang baru, jauh dari semua kekacauan itu. Ada jeda sejenak sebelum Ryan kembali berbicara. Kali ini suaranya penuh dengan kesedihan yang dalam. Aku mengerti, Aurel. Aku tahu aku tidak pantas untukmu. Aku hanya ingin kamu tahu bahwa aku masih mencintaimu, dan aku akan selalu menyesal atas apa yang telah terjadi. Aku berharap kamu bisa menemukan kedamaian dalam dirimu, Ryan. Jawabku dengan suara yang lembut. Aku juga berharap kamu bisa menjadi pria yang lebih baik. Tapi, aku tidak bisa lagi menjadi bagian dari hidupmu. Perlahan, aku menutup telepon itu, dan meskipun hatiku sedikit tergerak, aku merasa lega. Keputusan itu benar, dan aku tahu aku tidak bisa kembali ke masa lalu. Aku tidak bisa lagi membiarkan Ryan atau Bu Marini mengendalikan hidupku. Setelah acara bisnis yang sukses itu, aku kembali ke rumah dengan perasaan yang lebih ringan. Namun, ketika aku membuka pintu rumah, aku melihat seseorang berdiri di depan pintu. Seorang wanita tua yang terlihat sangat familiar. Itu adalah Bu Marini. Aku terkejut, namun tak lantas merasa cemas. Aku sudah siap menghadapi apapun yang akan dia katakan. Bu Marini berdiri dengan tangan terlipat di depan tubuhnya, menatapku dengan wajah yang penuh penyesalan. Aurel, suaranya terdengar lebih lemah dari sebelumnya. Aku datang untuk meminta maaf. Sekali lagi, aku tahu aku tidak pantas meminta apa-apa darimu, tapi aku ingin kamu tahu bahwa aku benar-benar menyesal atas semua yang telah terjadi. Aku sudah terlalu lama terperangkap dalam kesombongan dan egoismeku. Aku tahu aku telah menghancurkan banyak hal, termasuk hubunganmu dengan anakku, Ryan. Aku menatapnya lama, mencoba meresapi setiap kata yang keluar dari bibirnya. Aku bisa melihat kerendahan hati dalam matanya, dan aku tahu bahwa dia benar-benar menyesali semua yang telah terjadi. Namun, itu tidak akan mengubah apa yang sudah terjadi. Bu Marini, jawabku dengan tegas, meskipun suara aku terdengar lebih lembut dari yang aku bayangkan. Aku sudah lama memaafkanmu. Tapi itu tidak berarti kita bisa kembali seperti dulu. Kamu dan Ryan sudah menghancurkan banyak hal dalam hidupku, dan aku tidak bisa kembali ke masa lalu. Aku sudah memilih jalan baru. Terdengar sebuah isakan pelan dari Bu Marini, namun aku tetap teguh dengan keputusan yang sudah aku buat. Aku tidak ingin lagi terlibat dalam permainan dan kebohongan. Aku ingin hidupku, dan aku ingin hidup yang bebas dari semua kebohongan itu. Bu Marini menundukkan kepalanya, seolah menerima kenyataan itu. Aku mengerti, katanya dengan suara lembut. Aku hanya ingin kamu tahu bahwa aku menyesal. Terima kasih, Aurel. Semoga kamu bahagia. Aku tidak menjawab, hanya mengangguk pelan. Aku tahu, meskipun ada penyesalan di sana, hidupku tidak bisa kembali seperti dulu. Keputusan yang aku buat sudah final, dan aku merasa lebih kuat dari sebelumnya. Ketika aku menutup pintu setelah Bu Marini pergi, aku merasa bahwa aku telah menutup sebuah bab yang lama dan membuka bab baru yang lebih baik. Aku telah memaafkan, tetapi aku tidak akan pernah kembali ke kehidupan yang penuh dengan manipulasi dan kebohongan. Kini, aku adalah Aurel, wanita yang bebas, mandiri, dan siap untuk menulis kisah hidupnya sendiri. Hari itu, aku merasa bebas. Bebas dari segala tekanan, bebas dari masa lalu, dan bebas untuk mengejar impian yang sudah lama tertunda. Aku tahu perjalanan ini tidak mudah, tetapi dengan tekad dan keberanian, aku siap menghadapi apapun yang akan datang. Seiring berjalannya waktu, hidupku semakin menunjukkan arah yang lebih baik. Bisnis yang kucintai berkembang pesat,
Aku menemukan kebahagiaan dalam diriku sendiri, dan aku mulai merasa bahwa aku bisa mengontrol hidupku. Namun, meskipun aku telah jauh dari Rian dan Bu Marini, bayang-bayang masa lalu masih kadang muncul. Setiap kali aku melihat ponselku bergetar, aku selalu berharap itu bukan dari mereka. Namun, takdir memang sering membawa kejutan. Suatu sore yang tenang, saat aku sedang memeriksa email di kantor, ponselku berdering. Kali ini, nama Rian muncul di layar. Aku terdiam sejenak. Sebagian dari diriku merasa bingung. Apakah aku masih ingin mendengarkan apa yang dia katakan? Tapi di sisi lain, aku merasa sudah waktunya aku menghadapinya untuk yang terakhir kalinya. Aku mengangkat telepon itu dengan perasaan yang campur aduk. Aurel, suara Rian terdengar lebih pelan dan penuh penyesalan. Aku tahu kamu mungkin sudah tidak ingin lagi mendengarku, tapi aku benar-benar butuh bicara. Sebelum aku sempat menjawab, Rian melanjutkan, ada sesuatu yang aku harus katakan, Aurel. Sesuatu yang akan mengubah segalanya. Sesuatu yang selama ini aku sembunyikan dari kamu dan Bu Marini. Hatiku mulai berdebar. Kecurigaan yang sudah lama ada dalam pikiranku tentang apa yang sebenarnya terjadi, tiba-tiba muncul begitu saja. Apakah Rian akan mengungkapkan sesuatu yang telah lama dia tutupi? Apa maksudmu, Rian? Tanyaku, berusaha menjaga ketenangan dalam suaraku. Aurel, jawabnya dengan suara terbata-bata. Aku tidak ingin kamu salah paham. Tapi aku harus memberitahumu bahwa semua yang terjadi, semua yang kamu alami, itu bukan hanya salahku. Ada lebih banyak yang terjadi di belakang layar, lebih dari yang kamu tahu. Aku hanya ingin kamu tahu kebenarannya. Aku terdiam. Kebenaran? Apa yang dimaksud dengan kebenaran ini? Semakin lama, rasa penasaran dan rasa marah mulai bercampur. Aku merasa seolah-olah sebuah tabir yang menutupi banyak hal dalam hidupku akan terbuka. Jelaskan, Rian, kataku, suaraku mulai terdengar lebih tegas. Ini tentang ibu, jawab Rian, suaranya berubah lebih rendah. Aku tahu apa yang terjadi selama ini, Aurel. Aku tahu bagaimana Bu Marini sebenarnya memanipulasimu. Semua yang kamu alami, itu bukan hanya kesalahanku. Bu Marini, dia sudah lama merencanakan semuanya. Dia yang mendorongku untuk meninggalkanmu. Dia yang membuat aku merasa tidak ada pilihan lain selain menikah dengan orang lain. Aku terkejut mendengar kata-kata itu. Bagaimana mungkin Bu Marini, ibu kandungnya, terlibat dalam semua ini? Apakah dia benar-benar sejahat itu? Aku sudah lama merasakan ketidaknyamanan dengan ibu mertuaku, tetapi tidak pernah terpikirkan bahwa dia bisa menjadi sosok yang begitu jahat di balik semua peristiwa yang terjadi dalam hidupku. Apa maksudmu, Rian? Tanyaku, suaraku mulai bergetar. Apa yang Bu Marini lakukan? Apa yang sebenarnya terjadi selama ini? Aurel, jawab Rian dengan suara pelan. Ibu sudah lama berencana untuk menghancurkan hidup kita. Dia selalu merasa aku harus hidup sesuai dengan keinginannya, dan dia tahu bahwa aku tidak pernah bisa menentangnya. Jadi, dia mulai memainkan permainan yang lebih besar. Dia menghasutku untuk menjauh dari kamu, untuk mencari alasan agar aku bisa berpaling. Dia membuat aku percaya bahwa aku lebih pantas mendapatkan sesuatu yang lebih baik dari kamu, yang menurutnya lebih sempurna. Aku terdiam mendengarkan kata-kata Rian. Setiap kata yang keluar dari mulutnya terasa seperti sebuah pukulan berat, tetapi di sisi lain, aku merasa ada beban yang sedikit terangkat. Selama ini, aku selalu merasa seperti orang yang salah. Aku yang selalu disalahkan. Aku yang selalu dipersalahkan. Tapi sekarang, kebenaran itu mulai terungkap,
Dan itu membuat perasaanku bercampur aduk. Dan itu sebabnya kamu pergi, Rian? Tanyaku dengan suara rendah. Ya, Aurel. Aku bodoh. Aku terlalu terpengaruh oleh ibu. Aku tidak menyadari apa yang sebenarnya terjadi. Aku hanya ingin kamu tahu bahwa aku sangat menyesal. Aku terdiam beberapa detik, mencoba memproses semua informasi ini. Rian tidak hanya mengkhianatiku, tetapi dia juga terjebak dalam permainan yang dimainkan oleh Bu Marini, ibu mertuaku sendiri. Semua yang terjadi dalam hidupku, yang membuatku merasakan penderitaan selama ini, ternyata tidak hanya karena kesalahanku atau kesalahan Rian. Ada seseorang yang lebih besar di balik semuanya. Ibu mertuaku. Aurel, Rian melanjutkan, aku tahu aku sudah tidak pantas meminta maaf atau mengharap apapun dari kamu. Tapi aku harus memberitahumu ini. Aku akan selalu menyesal. Aku tidak bisa menjawabnya dengan kata-kata. Semua yang dia katakan hanya menambah kepedihan di dalam hatiku. Aku merasa seperti telah dihancurkan oleh dua orang yang seharusnya aku percayai. Namun, kini aku tahu apa yang harus kulakukan. Aku akan mencari tahu lebih banyak tentang semua ini, Rian, kataku dengan suara yang tenang. Dan kamu harus pergi dari hidupku. Tidak ada tempat lagi untukmu. Aku menutup telepon itu tanpa menunggu jawaban dari Rian. Sekarang, yang terpenting adalah aku harus menghadapi Bu Marini, ibu mertuaku yang ternyata menjadi dalang di balik semua ini. Aku tidak bisa membiarkan dia terus mengendalikan hidupku, dan aku juga tidak bisa membiarkan dia terus merusak kebahagiaan orang-orang yang aku sayangi. Hari itu aku memutuskan untuk bertemu dengan Bu Marini. Aku tahu ini akan menjadi pertemuan yang menentukan. Aku harus mencari tahu kebenaran yang lebih dalam dan akhirnya mengakhiri permainan jahat yang telah merusak hidupku selama ini. Aku siap menghadapi kebenaran, apapun itu. Hari yang aku tunggu akhirnya tiba. Setelah percakapan yang mengejutkan dengan Rian, aku tahu saatnya telah tiba untuk menghadapi ibu mertuaku, Bu Marini. Semua yang terjadi selama ini, kekacauan dalam hidupku, pengkhianatan yang aku rasakan, terus membayangi pikiranku. Aku tak bisa lagi diam dan membiarkan dirinya merusak hidupku. Aku memutuskan untuk pergi ke rumah Bu Marini. Sebuah rumah besar yang dulu selalu aku anggap sebagai rumah yang penuh kehangatan. Namun, hari ini, aku datang dengan tujuan yang berbeda. Aku harus menemui kebenaran. Aku harus menghadapi wanita yang telah merencanakan segalanya di balik layar. Aku harus mengakhiri permainan kotor ini, meski aku tahu itu takkan mudah. Sampai di depan pintu rumah Bu Marini, aku mengatur napasku. Kaki-kakiku terasa berat, tapi aku tahu aku tidak bisa mundur. Aku menekan bel pintu, dan tak lama kemudian, pintu terbuka. Bu Marini berdiri di sana. Wajahnya tampak terkejut melihatku. Aurel, katanya dengan nada heran. Kenapa kamu datang ke sini? Aku tak membuang waktu untuk basa-basi. Aku perlu bicara denganmu, Bu Marini, tentang semuanya. Tentang apa yang sebenarnya terjadi. Wajah Bu Marini langsung berubah. Dia tidak menyangka aku akan datang menemuinya langsung. Dia melangkah mundur sedikit, memberikan ruang bagiku untuk masuk. Ayo masuk, Aurel, katanya, suara penuh ketegangan. Aku masuk ke ruang tamu rumah itu, dan kami duduk berhadapan. Bu Marini tidak berbicara, seolah menunggu aku memulai percakapan. Dan aku tidak mau menunda lebih lama lagi. Kenapa, Bu? Aku memulai, suara penuh emosi. Kenapa kamu harus menghancurkan hidupku dan Rian? Semua yang terjadi, semua penderitaanku, ternyata kamu yang merencanakannya, bukan hanya dia.
Bu Marini terdiam beberapa saat. Wajahnya yang biasanya angkuh kini terlihat lelah dan agak cemas. "Aurel, aku tidak ingin semuanya menjadi seperti ini," katanya pelan, seolah mencoba mencari pembenaran. "Jadi, semuanya memang benar," aku melanjutkan dengan suara tegas. "Kamu yang mendorong Rian menjauh dariku? Kamu yang merencanakan semua ini? Kenapa kamu harus begitu jahat? Bu, kenapa tidak biarkan kami hidup bahagia?" Bu Marini menundukkan kepalanya. Aku hanya ingin yang terbaik untuk anakku, Aurel. Aku merasa kamu tidak cukup baik untuknya. Kamu terlalu sibuk dengan bisnismu, terlalu sibuk dengan dunia luar, dan aku merasa Rian pantas mendapatkan yang lebih. Aku ingin dia bahagia, dan aku pikir itu tidak akan pernah terwujud jika dia tetap bersamamu. Aku terdiam, mencoba menahan amarah yang semakin membakar di dada. "Jadi, kamu berpikir menghancurkan kebahagiaanku adalah cara yang benar untuk membuat Rian bahagia? Ini bukan hanya tentang kebahagiaan Rian, Aurel. Ini tentang apa yang terbaik untuk keluarga kami. Aku hanya ingin memastikan dia tidak terluka lagi seperti sebelumnya," jawabnya, suara terdengar sedikit putus asa. Aku merasa sakit mendengar kata-katanya. Tidak ada sedikit pun penyesalan dalam suaranya, hanya ego dan keinginan untuk mengendalikan kehidupan anaknya. "Aku tidak bisa membiarkan ini berlanjut lebih lama lagi. Aku sudah cukup mendengar, Bu Marini," kataku dengan suara tegas. Meskipun hatiku terasa hancur, "Aku tidak akan biarkanmu mengendalikan hidupku lagi. Aku akan melanjutkan hidupku tanpa kalian berdua." Bu Marini mengangkat wajahnya dan menatapku dengan tatapan tajam. "Apa yang akan kamu lakukan, Aurel? Kamu sudah menghancurkan keluarga ini. Kamu sudah membuat Rian pergi. Kamu pikir kamu bisa mendapatkan kebahagiaan tanpa dia?" Aku menatapnya dengan mata yang penuh kebencian, tetapi juga dengan tekad yang kuat. Kebahagiaan bukan tentang siapa yang kita miliki di sisi kita, Bu Marini. Kebahagiaan datang dari dalam diri kita. Dan aku akan mencapainya tanpa Rian, tanpa kamu, tanpa siapapun yang mencoba menghalangi jalanku. Setelah beberapa saat terdiam, Bu Marini akhirnya berdiri. "Kamu pikir kamu bisa menang dalam permainan ini, Aurel? Kamu salah. Aku tidak akan membiarkanmu merusak apa yang sudah kami bangun." "Apa yang sudah kamu bangun, Bu Marini?" aku menjawab, kini merasa lebih kuat. "Sebuah kebohongan yang mengorbankan orang yang kamu cintai demi kepentingan pribadi. Aku tidak butuh itu." Aku berdiri dan melangkah menuju pintu. Sebelum keluar, aku menoleh sekali lagi ke arahnya. "Aku akan membuat hidupku lebih baik, Bu Marini. Dan kamu tidak akan lagi bisa mengendalikan apapun dalam hidupku." Dengan langkah pasti, aku keluar dari rumah itu. Aku tahu, ini adalah awal dari kebebasan yang selama ini kutunggu. Aku tidak lagi terikat dengan Rian, dan lebih penting lagi, aku tidak lagi terikat dengan manipulasi Bu Marini. Apa yang terjadi selanjutnya bukan masalah bagi diriku. Aku akan melangkah maju, dan aku tahu aku akan menemui kebahagiaan yang lebih besar. Setelah pertemuan itu, hidupku mulai berubah. Rian berusaha menghubungiku, meminta maaf, dan berjanji untuk memperbaiki semuanya. Namun, aku tahu sudah tidak ada lagi yang bisa diperbaiki. Kami telah terlalu jauh terpisah. Aku memutuskan untuk mengakhiri segala sesuatu yang berkaitan dengan masa lalu itu. Aku melanjutkan bisnis yang selama ini kubangun dengan penuh kasih sayang, dan aku menemukan kedamaian dalam diriku sendiri. Tanpa ada gangguan dari Rian atau Bu Marini, aku merasa bebas untuk mengejar impian-impian yang sempat terkubur oleh permainan mereka.
Aku berhasil membangun hidup yang lebih baik dan penuh makna. Aku menemukan kembali siapa diriku, dan aku tidak lagi merasa terbelenggu oleh orang lain. Kebenaran yang terungkap itu memberiku kekuatan untuk menghadapi masa depan dengan penuh harapan. Pada akhirnya, aku menyadari bahwa kebahagiaan bukanlah tentang siapa yang berada di samping kita, tetapi tentang bagaimana kita mengendalikan hidup kita sendiri. Aku, Aurel, akan selalu menjadi orang yang lebih kuat karena aku memilih untuk bangkit dari semua yang telah terjadi. Beberapa bulan setelah kejadian itu, hidupku mulai berjalan dengan lebih tenang. Aku merasa lebih kuat, lebih tahu siapa aku dan apa yang ingin aku capai. Bisnisku berkembang pesat, dan aku semakin yakin dengan setiap keputusan yang kuambil. Namun, masih ada satu hal yang menggantung di pikiranku, Ryan. Meskipun aku telah membuat keputusan untuk melanjutkan hidup tanpa dia, rasa sakit dari pengkhianatannya belum sepenuhnya hilang. Tapi aku tahu, untuk benar-benar bebas, aku harus benar-benar melepaskannya. Bu Marini, dengan segala rencananya, juga bukan bagian dari masa depanku. Aku tidak akan membiarkan mereka kembali menghancurkan hidupku. Pada suatu malam, saat aku sedang menikmati secangkir teh di teras rumah baruku, ponselku bergetar. Aku menatap layar dengan ragu. Nama Ryan muncul di sana. Sudah lama sekali sejak aku mendengar suaranya, dan saat itu hatiku tidak lagi dipenuhi rasa marah atau cinta, hanya kekosongan. Aku memutuskan untuk mengangkatnya. Aurel, suara Ryan terdengar cemas dan sedikit ragu. Aku tahu ini sudah terlambat, tapi aku ingin kamu tahu bahwa aku sangat menyesal. Aku tidak tahu apa yang terjadi dengan diriku, dan aku tidak tahu bagaimana aku bisa begitu buta terhadapmu. Aku mencintaimu. Aurel, tolong beri aku kesempatan untuk memperbaikinya. Aku terdiam sejenak. Semua perasaan yang terkubur dalam hati muncul kembali. Kesedihan, rasa sakit, dan penyesalan. Namun, kali ini aku tidak tergoda untuk kembali. Aku sudah berubah, dan aku tahu aku berhak atas kebahagiaanku sendiri. Ryan, jawabku dengan suara yang tenang, namun penuh ketegasan. Terima kasih atas permintaan maafmu. Tapi aku sudah cukup. Aku sudah menyelesaikan bagian itu dalam hidupku. Aku tak bisa kembali, dan aku tak ingin kembali. Jadi, kita benar-benar berakhir. Suaranya terdengar seperti suara orang yang patah hati. Aku mengangguk meskipun dia tidak bisa melihatnya. Ya, Ryan, ini akhir dari segalanya. Kami tak bisa melanjutkan apa yang sudah hancur. Setelah beberapa detik hening, aku menambahkan, aku akan baik-baik saja, dan aku berharap kamu juga bisa menemukan kebahagiaanmu di tempat yang tepat. Aku menutup telepon dan meletakkannya di meja. Saat itu, untuk pertama kalinya dalam waktu lama, aku merasa damai. Aku telah melepaskan masa lalu. Aku tidak lagi terikat pada Ryan, atau pada Bu Marini yang selalu berusaha mengendalikan hidupku. Semua itu adalah bagian dari kisah yang sudah selesai. Waktu berlalu, dan aku menemukan kebahagiaan yang sejati dalam diriku sendiri. Tanpa harus bergantung pada orang lain, aku berhasil mencapai semua impian yang selama ini kucita-citakan. Aku semakin sukses dengan bisnis yang aku bangun, dan aku juga membuka hati untuk persahabatan baru yang penuh kehangatan. Aku tak pernah merasakan kesepian lagi. Aku menyadari bahwa kebahagiaan sejati datang ketika kita bisa berdiri sendiri, menghadapi tantangan hidup, dan menerima siapa diri kita. Aku bisa tersenyum tanpa beban, tanpa merasa harus mengorbankan kebahagiaan demi orang lain. Pada suatu hari, aku bertemu dengan seseorang yang membuatku merasa nyaman. Seorang pria yang tidak hanya sukses, tetapi juga memiliki hati yang tulus.
Kami berbicara tentang kehidupan, tentang masa depan, dan tentang bagaimana menemukan kebahagiaan dalam diri sendiri sebelum berbagi kebahagiaan dengan orang lain. Aku merasa aman dan diterima. Namun, aku tahu satu hal yang pasti. Aku tidak membutuhkan siapapun untuk merasa lengkap. Hidupku sudah penuh dengan cinta, kebahagiaan, dan keberanian untuk melangkah maju. Sekarang, aku tinggal di sebuah rumah yang aku beli dengan hasil jerih payahku sendiri. Aku mengelola bisnis yang terus berkembang, dan aku merasa lebih bahagia daripada sebelumnya. Tidak ada lagi yang mengendalikan hidupku. Aku adalah orang yang menentukan jalan hidupku sendiri. Rian dan Bu Marini kini hanya bagian dari masa lalu yang telah aku tinggalkan jauh di belakang. Mereka adalah pelajaran berharga tentang bagaimana tidak membiarkan orang lain merusak kebahagiaan kita. Aku, Aurel, telah menjalani perjalanan panjang dan penuh ujian. Namun, di ujung perjalanan itu, aku menemukan diriku sendiri, lebih kuat, lebih bijaksana, dan lebih siap untuk menghadapi apapun yang akan datang. Dan itu, akhirnya, adalah kebahagiaan yang sejati. Tamat.